Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesona Wisata kita. Kali ini kita sedang berkunjung di kandangnya Mas Yofi. Ini baru nih kandangnya. Wah, ini baru berapa hari ini. Wah, Edian, mantap sekali Mas Yofi. Kirain kecil lah di dalamnya, ternyata sangat luas sekali nih. Pol. Panjang sekali. Kalau yang ini kandang domba ya. Kandang domba guys, baru. Kapasitas berapa ekor ini? Ini kapasitas 400 mas. 400 ya. Jadi di belakang itu ada sapi toh? Sapi. Wah, ada sapi juga guys. Los ya. Diproyeksikan untuk kurbanan atau pengembukan harian ini mas? Kita untuk breeding ini mas. Breeding ya malah ya? Breeding. Breeding. Udah adanya. Yang kemarin ambil cross merinunan mas? Atau Texel? Texel ya? Mantap. Kita review kandang dulu ini mas. Dari kandang apa ini mas? Apakah sama dengan kandang sapi lemu? Sama. Loh, kandang domba breeding sapi lemu. Mas, kita ngobrol dulu mas. Nah, mas ini seluas ini, luas tanahnya berapa hektar? Berapa meter? Ini 2.500 meter. 2.500 meter. Panjang ya? Panjangnya berapa meter? 100 meter, 105 atau berapa? Terus lebarnya 25. 25 meter. Baru sebagian Ya. belum full ya mas? Bro, ini sampai sana masih. Oh, masih nanti pol sana. Los sampai subuh. Kalau yang sini untuk nanti fattening mas. Fattening. Wah, komplit sekali ini. Bukan ya. Dulu inspirasinya gimana kok bisa bangun kandang seperti ini? Awalnya sih kita mulai dari sapi mas. Dari sapi, karena dari sapi ini juga masih ada nyambung di pakannya. Akhirnya kita ada tempat kecil-kecil di samping rumah itu. Yang belakang itu ya mas? Belakang sama samping itu kita bikin kambing. Nah, ternyata pertumbuhan kambing ini profit growth-nya tinggi, terus keuntungannya juga lumayan, terus dari sisi pemeliharaannya juga mudah. Awalnya jadi samben, cuma samben, akhirnya memiliki pertumbuhan usaha yang bagus. Akhirnya kita skala nih mas, coba kita perbesar, kita nambah indukan 50 ekor, 30 ekor dulu, terus 20 ekor, 50 ekor, kita nambah indukan 50 ekor, kita hitung peranaannya, terus lepas sapihnya bagus, perputaran uangnya bagus, akhirnya kita mulai mainkan nih skala. Nah, itu skala yang lebih besar. Mantap ya. Mulai kapan mas mulai benar-benar konsen untuk breeding ini mas? Kalau breeding ini sih baru mas, mungkin baru berjalan mungkin 5-6 bulan lah. 5-6 bulan. Ya, 6 bulan. Ini dulu kandang sapi, ini kapasitas isi 90 ekor. Cuman kita sapinya sapi-sapi campur-campur, bekon-bekon nggak kena, akhirnya harus kita padatkan, kita mainkan ke sapi-sapi premium. Kita mainkan kandang sapi barat itu khusus untuk sapi-sapi gede. Yang sini sementara kita kurangi, kita gunakan untuk breeding kambing. Jadi setiap kotak ini isi jantan satu ya mas? Atau gimana? Ya, jangan satu, betina 30. Betinnya 30? Iya. Walah, ngari. Bidadari ini. Mantap. Ini jenis dombos. Dombos. Kalau jantannya pakai apa? Dombos pejantan saya ada 4 mas, jadi kita pakai domba Garut, ada Texel, ada Dorper, sama Priangan. Tujuannya nanti gimana mas ke depannya? Kan breeding kan pasti beranak pinak mas ya? Ya. Nanti terus dilempar ke penggemukan gitu ya? Jadi Ya. siklusnya gitu ya? Ya, dari hasil breeding ini kita seleksi mas nanti. Jadi ada beberapa hasil breeding, ketika dia punya bobot sapi bagus, pertumbuhan bagus, kita simpan untuk induk pengganti bisa, untuk fattening bisa. Nah, nanti yang biasa-biasa saja kelas ekonomi ya kita lempar ke pasar-pasar untuk sayur. Sebagai pemulai mas dari sapi terus nambah usaha domba ini gimana mas? Tantangannya mas? Sebenarnya tantangannya lebih berat di sapi mas. Kalau kita ini kan bicara bisnis dengan makhluk hidup ya, dolanan nyawa. Jadi
mungkin faktor-faktor teknis bisa kita atasi. Nah, yang sulit itu kan non teknis, Mas. Makanya yang penting, sangat penting kita perhitungkan ketika kita mau terjun di usaha peternakan itu ya kita harus menguasai selain skill juga kita ya itu, Mas, pengalaman, ilmu, teori harus kita kuasai. Ya itulah. Dalam tantangan di sini kan sapi kan penggemukan, Mas ya. Kalau di domba ini kan melahirkan, breeding ya. Dan ini kalau menghadapi ketika ada yang melahirkan, cempe-cempenya itu gimana, Mas? Kalau untuk melahirkan domba sendiri relatif mudah, Mas. Mungkin hampir lahir sendiri, hampir tidak memerlukan penanganan khusus, hampir tidak perlu dibantu pun sebenarnya udah bisa lahir, karena tingkat kegagalan melahirkan tuh sangat kecil, Mas. Ya nggak seperti sapi, ada distokia, ada prolaps, macam-macam lah. Tapi kalau gini relatif, karena kita memang desain kandangnya kita bikin maternity pen karena memang untuk khusus untuk breeding. Maksudnya gimana maternity pen? Maternity pen itu kita nanti ada perawatan, kandang untuk perawatan induk, kandang untuk ngawin dan gitu. Untuk barang kepelikan kita sendiri-sendiri ya. Ini mantap sekali kandangnya. Jantannya, bertanduk F1 ya. Iya. Nah, indukan kita memang sengaja pakai gibas. Ada beberapa teksel ya, Mas. Karena dengan harapan ya gibas itu punya fertilitas tinggi, Mas. Kesuburan, kecepatan dia beranak itu kan tinggi. Makanya kita gunakan untuk pabriknya. Ini guys, mantap nih. Ngomong-ngomong, biaya dari seluruh kandang terpanjang ini berapa, Mas? Terakhir itu pembangunan ini kandang ini saya bangun tahun 2016, Mas. 2016 untuk biaya tanahnya sendiri itu 75 juta. Tanah segini lebar 75 juta. Ya. Wah, murah sekali ya. Dulu mungkin. Dulu ya. 2016. Wah. Terus saya beli tanah ini 2014, baru saya bangun 2016. Tanahnya 75 juta 2014. Terus saya bangun ya habis 275 juta. Bangunnya ini 275 juta. Iya. Terpanjang nih. Kandang domba. Kalau pakannya apa ya, Mas? Kok damen kayak gini, Mas? Ya, ini untuk seratnya kita pakai jerami fermentasi. Tapi kalau untuk pakan konsentratnya kita masih pakai andalan kita, yaitu pakai ampas jagung, ampas tahu, ampas singkong, ampas dedak itu kita. Yang sudah pernah saya liput ya, Mas ya? Penjelasannya bisa lihat nanti. Kalau untuk breeding kita ada tambahan nanti kacang hijau. Nanti kita ada. Nah, ini yang khusus teksel murni. Ini pejantannya. Jantan teksel. Bobot 83 kilo. Mantap. Lumayan. Pakannya damen fermentasi itu gimana, Mas, maksudnya tadi? Ya, jerami ini sumber serat karena kita nggak mungkin ngarit, Mas, kalau dalam jumlah segini. Bisa di fermentasinya gimana? Ada campuran atau gimana? Biasanya kita cuma pakai, kalau peternak pakai tetes ya, cuman ya sama aja sebetulnya, dalam fungsinya sama aja, cuman kita modifikasi jadi ya pakai gula Jawa sama gula putih itu, Mas. Dicampur gitu, dimasukkan ke tong-tong ini ya. Sekali buat berapa kilo ton, Mas? Oh, enggak ton-tonan kalau yang ini paling 10 drum. Ini ada isinya, Mas? Kosong. Ini yang maternity pen yang baru-baru melahirkan. Oh, baru-baru melahirkan. Udah kenal induknya, menyusu di sini. Menyusu sendiri ya. Ketika sudah banyak sekali, apakah nanti bangun Mas, individu itu? Ya. Petat itu namanya. Ya, kita bikin box namanya kandang individu. Dan nanti dikasih susu-susu lagi ya. Apakah ada susu tambahan, Mas? Enggak, Mas. Enggak. Sementara ini. Ya, jika lahir 3 gimana, Mas? Lahir 3 ya sementara ini kita masih pakai skim untuk tambahan. Tapi kalau yang 2 ini hampir kita tidak ngerawat. Perawatan, kandang perawatan sama induk. Makanya kita kasih namanya maternity pen, itu kandang untuk merawat anaknya. Ya itu nyusu sendiri ya. Kesulitannya apa, Mas, kalau di breeding domba ini, Mas? Sejauh ini masih teratasi. Kesulitan biasanya di pakan sama penjualan biasanya.
Cuman ini mungkin masih kita simpan dulu Mas, nanti untuk kita kembangkan dulu. Oke, mantap. Terima kasih Mas. Ada lagi tambahan Mas? Itu sapi-sapi di belakang itu. Sapi-sapi ekonomis yang ini nanti kita terus pakai kurbanan Mas. Oh, ini yang buat kurbanan nanti ya? Iya. Bagi yang minat untuk sapi kurbanan kelas ekonomis ini. Sapi apa ini Mas? PO ya? Pegon Mas. Pegon ya? Ya, dapat dari pasar-pasar ini lokal. Ini juga ada sapi kelas ekonomis ini. Itu udah si metal mabur juga. Ya, tapi harga murah-murah. Oke, karena ini udah mulai maghrib. Terima kasih Mas Yofi untuk inspirasinya. Semoga kandang baru ini tambah berkembang dan nantinya sudah beranak pinak dan penjualan lancar ya Mas ya. Amin, sama-sama. Semoga tambah berkah Mas Aldi, Mas Evan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.